Pace bene, saya menemukan satu berita. Menurut saya penting juga. Suster Wilhelmina Lanchester. Suster ini meninggal dunia tahun 2019 yang lalu. Kemudian 4 tahun setelah meninggal, 18 Mei 2023, hampir 2 minggu yang lalu, jenazahnya diangkat untuk dipindahkan ke tempat yang biasa di mana para suster dimakamkan. Ditemukan bahwa jenazahnya tidak membusuk. Suster Wilhelmina Lanchester, kita coba lihat biografinya sedikit. Dia adalah anak kedua dari 5 bersaudara, lahir di tengah keluarga Katolik di St. Louis on Palm Sunday. Lahir 13 April 1924, meninggal tahun 2019. Kurang lebih 95 tahun usia meninggalnya. Dia mengambil nama Wilhelmina setelah dia mengikrarkan kaul. Kaul itu janji dari dirinya sendiri yang secara sukarela diungkapkan untuk hidup dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian, tinggal di dalam biara. Baru dari sana dia mengambil nama Wilhelmina. Sebelumnya namanya Mary Elizabeth Lanchester. Dan berasal dari keluarga yang saleh. Bukan tiba-tiba kesalehan itu datang, tetapi didikan dari orang tua. Nah, sejak berita ini tersebar dan dengan bantuan media sosial berita ini cepat diketahui banyak orang, puluhan ribu, belasan ribu orang berkunjung ke tempat ke biara mereka untuk melihat langsung jenazah itu. Tidak membusuk. Dan menurut tradisi gereja, pelambatan pembusukan itu tidak dikaitkan dengan kekudusan. Dan saya pikir tentang ini menjadi sedikit terang apa yang dimaksud dengan kebangkitan badan. Dan memang mereka kaitkan tentang itu, kebangkitan badan. Dan di saat yang sama, orang skeptis, para skeptik, dan kita butuh pandangan ini, mengatakan bahwa pelambatan pembusukan itu terjadi juga berdasarkan beberapa faktor. Bisa saja karena material jenis tanah itu, jubah yang dipakai, peti yang digunakan, itu berpengaruh juga terhadap pelambatan pembusukan. Itu dari sudut pandang yang saintifik melulu. Nah, dalam arti secara ilmiah bisa juga diterima pelambatan pembusukan itu. Tetapi bagaimana tubuh itu sendiri tidak terurai secara cepat? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Diduga berat dari tubuh Suster Wilhelmina ini 80 pound atau 90 pound setelah ditemukan jenazahnya yang mengering. Dan dalam keadaan biasanya katanya bila hanya tinggal tulang belulang tidak akan sampai seberat itu. Dan memang ada banyak foto yang tersebar. Dan menariknya menurut saya refleksi yang kemudian muncul. Refleksi renungan orang yang kemudian muncul setelah melihat jenazah yang tidak membusuk itu. With all the negativity in the world, it was beautiful. Dengan semua hal-hal buruk yang kita lihat belakangan ini, banyak kecemasan muncul, banyak kekaguran, keraguan-raguan tentang hidup rohani yang makin diabaikan belakangan ini. Kisah tentang Suster Wilhelmina Lanchester ini sungguh indah. Dan melihat bahwa orang dari berbagai penjuru di negara itu datang dalam damai, berdoa, menumbuhkan, menyegarkan kembali ingatan dan imannya akan Kristus. Itu sebuah kesaksian dari seorang pria, Samuel Dawson,
Usianya 63 tahun, dia berasal dari keluarga Katolik Sicilia yang besar di daerah di Amerika Serikat. Suster ini mendirikan monasteri itu. Dia disebut sebagai orang Afro-Amerika pertama yang dilihat memberikan tanda-tanda kekudusan semacam ini, yang lahir di Amerika Serikat tetapi dari kelompok orang Afrika. Bagian ini sebenarnya saya kurang merasa cocok kalau selalu mengaitkan itu dengan ras apa dia. Tetapi oke, isu hal semacam ini sesuatu yang penting untuk mereka. Jadi jenazahnya akan dibuat di dalam satu peti kaca dan dirawat, katakanlah dijaga dengan cara demikian. Di dekat Kansas City. Belum pernah kita ke sana. Nah, dan dalam bulan-bulan yang akan datang diduga pengunjung akan lebih banyak lagi karena berasal dari negara-negara tetangga. Dari Meksiko atau dari utara ada Kanada akan mengunjungi juga. Karena ini fenomena yang jarang terjadi belakangan ini. Dan muncul di saat yang tepat ketika iman semakin diragukan. Nah, mengapa saya buat video ini? Ya, dengan harapan iman kita juga diteguhkan. Mengapa bisa sampai hal demikian terjadi? Nah, ada kebiasaan katanya jenazah para pemimpin biara diangkat dari kuburannya. Kalau di bahasa Batak itu mengangkat saring-saring. Tulang belulangnya diangkat, dikemas, dibuat dalam rupa yang lebih merawat, begitulah, lebih terawat, dan ditempatkan di tempat para suster-suster yang lain yang sudah lebih dahulu diperlakukan dengan cara yang sama jenazahnya. Nah, akhirnya ditemukan ternyata tidak membusuk. Banyak refleksi umat beriman yang muncul berkenaan dengan video ini dengan kisah ini. Mulai merefleksikan tentang nilai dari bekerja dan berdoa karena berangkat dari teladan hidup suster ini. Dan mulai memandang istimewa juga hidup membiara itu. Yang barangkali semakin tak dilirik orang. Syukur di daerah kita masih subur, sangat subur panggilan. Tapi di tempat-tempat lain, di Eropa misalnya, menyusut panggilan. Di Amerika Serikat, saya duga hal yang sama berlaku. Itu terbukti dari banyaknya unifikasi, penyatuan rumah-rumah biara menjadi satu komunitas yang lebih kecil karena kurangnya saudara. Sehingga saudara yang semakin sedikit harus berkumpul menyatu untuk menghemat pengeluaran tentu saja, karena daripada tinggal masing-masing 2-3 orang di tempat yang terpisah, lebih baik tinggal bersama untuk menghemat pengeluaran, biaya perawatan tempat dan lain. Oke, kita sampai membahas itu untuk mengaitkannya dengan Suster Wilhelmina yang adalah seorang pendoa, hidup membiara, dan terungkapnya tubuhnya yang tidak membusuk itu mengingatkan kembali orang-orang akan iman dalam gereja, akan kekayaan dalam gereja yang belakangan ini makin diabaikan. Mudah-mudahan panggilan semakin subur, iman semakin dikokohkan, dan membuat orang terbangun dan semakin rajin merawat imannya kembali, menghidupkan kembali hidup rohani di dalam gereja. Semoga. Pace e bene.